Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya ada smartwatch terbaru dari Halo. Ini adalah Halo RS4 Plus, smartwatch kelanjutan dari RS4. By the way, bagi kamu yang belum nonton video rekomendasi smartwatch dari channel ini, Halo RS4 saya masukkan nominasi dan saya pilih sebagai juara karena untuk harganya sangat-sangat mantap. Nah, apakah penerusnya Halo RS4 ini juga semantap Halo RS4? Karena kalau kita lihat harganya bisa dibilang nggak murah juga ya. Hampir 1 juta kalau kita bayar dengan pajaknya. Memang kalau kita cari di marketplace luar itu ada yang jual di sekitar 750 ribuan. Dan saya bayar dengan pajak itu hampir 1.900.000 sekian. Jadi kenapa smartwatch terbaru dari Halo ini harganya bisa mahal? Oke, kita bahas satu persatu. Pertama yang paling kentara itu ya pasti dari segi fisiknya ya atau desainnya. By the way, untuk bahasa desainnya memang tidak terlalu banyak perubahan ya, kecuali material yang digunakan di strapnya. Yap, Halo RS4 ini menggunakan magnetic strap. Ya, ini masalah selera ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi saya sendiri setelah menggunakannya sekitar 1 hari, ini mantep sih. Untuk bongkar pasangnya sangat-sangat simple dan mudah. Dan bagi kamu yang punya pengalaman menggunakan strap magnetik itu gampang copot, tenang, di Halo RS4 ini sih saya pengalamannya bagus-bagus aja. Gak gampang copot meskipun saya gerak-gerakan cepet. Kecuali ya tangannya digerakin bener-bener ekstrim, ini pasti sih bakal terus bergeser semakin longgar. Menurut saya itu yang bakalan jadi pertimbangan banyak orang ya sebelum beli strap yang seperti ini. Tapi sebenarnya untuk masalah strap ini gampang ya. Kalau nggak suka kita tinggal beli strap ekstra ya, karena ini udah menggunakan strap universal di ukuran 20 mm. Selain itu, Halo RS4 ini terlihat mewah karena kacanya udah menggunakan 2.5D glass. Jadi sampingannya ini udah melengkung. Tapi saya cari-cari di website resminya gak ada keterangan kacanya jenis kaca apa. Dan saya ketuk-ketuk ini keras sih, kacanya keras. Jadi bisa dibilang kacanya berkualitas ya. Kemudian framenya juga ini menggunakan bahan metal ya dengan finishing glossy, sayang sekali. Jadi kekurangan glossy kayak gini tuh gampang dekil, gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk di sebelah kanan ada satu tombol dan tombolnya ini juga menggunakan bahan metal. Tapi sayangnya untuk bagian belakang masih menggunakan bahan PC alias plastik ya. Oke, sekarang kita ukur dimensi dan juga bobot dari RS4 Plus ini. Tingginya ini 44, sekian, hampir 45 mm. Kemudian untuk ketebalannya ini terbilang tipis ya, hanya 11 mm. Dan bobot totalnya 59 gram. By the way, sekali lagi saya puas lah experience menggunakan smartwatch terbaru dari Halo ini. Terasa mewah dan juga simple. Yang paling kerasa dan paling menyenangkan menurut saya pembaruan di RS4 Plus ini adalah di segi softwarenya atau user interface dan user experience yang mereka tawarkan. Oke, tapi sebelum ke sana saya mau ngasih info dulu. Untuk layar yang digunakan di RS4 Plus ini masih menggunakan panel AMOLED di layar seluas 1,78 inci. Dan selain itu resolusinya juga terbilang tinggi, yaitu 368 kali 448 pixel. Jadi kualitas layar warna yang dihasilkan dari smartwatch ini cakep banget, pakai banget. Selain itu layarnya yang cakep dilengkapi dengan 60 Hz refresh rate. Yap, kita bahas aja di bagian UI-nya ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu yang paling saya rasakan update yang ada di RS4 Plus ini. Oke, pertama kita lihat dulu watch face yang tersedia. Pergantian watch face-nya terasa smooth. Yap, seperti itu. Biasanya kan agak lag ya, tapi di sini lancar banget. Ini lihat. Ini hampir mirip dengan Wear OS. Smooth banget. Ya, untuk watch face defaultnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 1 slot ya untuk gonta-ganti watch face yang mereka sediakan dari aplikasi Halo Fun. Sekarang kita lihat beberapa watch face yang memiliki animasi. Ini smooth banget. Seperti ini ya watch face bawaannya. Kemudian watch face yang kedua sama ini watch face bawaan. Dan ini bubble-nya, perpindahannya itu pergerakannya smooth. Kemudian ini
Ini agak mirip dengan Pac-Man ya. Dan yang terakhir yang ada animasinya yang ini. Kemudian selain itu transisinya juga terasa matang. Kita tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Bisa dilihat di sini ya. Transisinya cakep banget, kerasa 60 Hz-nya. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian notifikasi. Nah, ini untuk bagian notifikasinya. By the way, untuk karakter yang ditampilkan dari Hilo RS4 ini lumayan banyak ya. Hilo RS4 Plus, sorry. Kemudian kalau kita tarik dari samping kiri atau samping kanan, ini akan masuk ke widget. Bisa dilihat di sini ya, perubahan yang sangat drastis yang mereka sediakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mereka selalu bersolek. Jadi semakin kesini semakin bagus. Ini animasinya cakep-cakep ya. Kemudian ya terlihatlah mereka serius untuk terus meningkatkan kualitas dan juga pelayanan untuk konsumen-konsumen atau fans Halo. Kemudian untuk masuk ke bagian menu ya, kita tinggal klik aja tombol yang ada di samping kanan. Dan untuk tampilan menunya kita bisa ganti ya, masuk ke bagian setting, kemudian ke bagian show, geser ke bawah, di sini ada view mode. Jadi ada 3 pilihan menu yang mereka tawarkan. Ini tampilan yang pertama, smooth ya. Kemudian ini tampilan yang kedua, agak mirip. Dan terakhir ini list view. Kita pakai yang ini aja ya, biar gampang dipahami. Jadi setelah kita bahas di UX ya, jadi agak mulai masuk akal kenapa harganya bisa lumayan mahal. Karena sekali lagi kalau kita cari di brand lain ya dari China, bahkan dari brand besar seperti Xiaomi, mereka nggak bisa ya ngasih user experience semantap Hilo RS4 Plus ini. Nah sekarang gimana dengan fitur yang ditawarkan? Oke, kita lihat satu persatu. Kita masuk ke bagian menu. Di sini ada heart rate sensor ya, heart rate monitoring, dan untuk heart rate ini bisa aktif all day. Ya, kita tinggal setting dari aplikasi Halo Fun, dan informasi yang ditampilkan juga lumayan lengkap. Di sini ada heart rate zone-nya ya. Kemudian yang kedua ada sleep monitoring ya. Ini saya pakai lumayan terasa nyaman-nyaman aja karena smartwatch-nya memang tipis ya. Dan informasinya juga terbilang lengkap menurut saya. Kalau ingin lebih lengkap, silahkan cek di aplikasi Halo Fun seperti biasa. Yang selanjutnya ada SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini juga sama ya, untuk SpO2 bisa aktif all day seharian. Dan ini jarang juga kita temukan di smartwatch murah lainnya. Yang selanjutnya ada stress level. Ini juga sama ya, fiturnya bisa diaktifkan all day seharian terus measuring. Informasinya juga terbilang lengkap. Dan yang terakhir breathing exercise. Tapi ada perbedaannya. Untuk breathing exercise di RS4 Plus ini ada 3 mode. Dan udah saya coba semuanya, ternyata bukan cuma namanya aja. Karena untuk mode latihannya juga berbeda. Silahkan dicoba aja ya. Di sini ada relax naturally, kemudian calm the brain, dan yang terakhir fall asleep quickly. Ini bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian fitur yang nggak ada di RS4 biasa yaitu temperatur. Yap, ini udah support untuk mengukur suhu badan. Tapi untuk akurasinya mohon maaf saya tidak ada alat pembandingnya. Kemudian untuk jenis olahraganya juga ditingkatkan sangat-sangat jauh ya. Di RS4 Plus ini olahraga yang didukung sangat banyak, yaitu 105 jenis olahraga. Jadi ini lengkap banget sih. Tapi yang disayangkan dari RS4 Plus ini belum support GPS ya, belum built-in GPS. Jadi bagi kalian yang suka tracking olahraga outdoor, wajib nih bawa HP. Kemudian untuk fitur pendukungnya juga terbilang lengkap ya menurut saya. Di sini seperti ada weather. Yang sayang sekali ya, tulisannya di sini nggak jelas ya, masih menggunakan bahasa Mandarin. Jadi saya nggak tahu apakah ini cocok ya atau enggak dengan tempat saya. Tapi untuk sugestinya atau ramalannya di sini lumayan lengkap ya, sampai 1 minggu ke depan. Kemudian yang selanjutnya ada musik player, ya, musik controller maaf. Di sini juga lengkap, ada next, kemudian previous, pause, play, dan juga atur volume langsung dari smartwatch-nya. Kemudian ada 2 fitur yang jarang kita temukan juga di smartwatch lainnya. Di sini ada kalender dan ada kalkulator. Sisanya fitur standar seperti stopwatch, timer, dan juga alarm.
Nah, untuk alarm kita bisa tambahkan atau atur langsung dari smartwatch-nya. Jadi nggak ribet ya. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke bagian baterai, saya mau ngasih lihat setting yang mereka sediakan di Halo RS14 ini. Jadi untuk teman-teman yang berharap ada AOD ya, karena ini menggunakan AMOLED, sayang sekali mereka belum menyediakan fitur always on display di sini. Di sini seperti ada time format, kemudian show atau display, brightness. Jadi untuk brightnessnya belum ada auto ya, tapi untuk penggunaan di luar ruangan ini udah cakep. Kemudian screen time duration dari 5 detik sampai 30 detik. Kemudian ada rise to wake, di sini kita bisa atur jadwalnya atau aktif seharian. Dan terakhir ada view mode yang udah kita bahas bareng-bareng ya untuk tampilan menu. Kemudian di sini ada exercise recognition ya. Jadi ada beberapa exercise atau 2 exercise yang bisa aktif secara otomatis. Di antaranya adalah fast walking dan juga running. Kemudian ada preference, seperti di sini ada do not disturb, kemudian theater mode, control centernya bisa kita atur mana aja yang mau ditampilkan dan mau di hide. Kemudian penggunaan orientasi ya, di tangan kanan atau di tangan kiri. Dan baterai yang ditanamkan oleh Halo di Halo RS4 Plus ini lumayan kecil ya, hanya 230 mAh. Tapi klaim mereka ini bisa bertahan sampai 10 hari. Itu dengan syarat heart rate monitoringnya diaktifkan all day. Nah, kalau dimanualkan pastinya bakalan lebih awet. Untuk penggunaan saya sehari sih ini kurang lebih berkurang sekitar 12% ya. Jadi ya dihitung-hitung aja mungkin ini bisa bertahan sekitar 6 sampai 7 harian. Oke, itu dia review saya di Halo RS4 Plus, smartwatch terbaru dari Halo yang semakin kesini semakin cakep. Secara desain ini cakep, dalamannya juga cakep. Mungkin yang perlu dipertimbangkan bagi kalian yang butuh GPS tracking ya, ini sayang sekali belum support. Dan juga untuk dipakai berenang jangan terlalu dalam ya, karena untuk IP ratingnya hanya IP68. Dan bagi kamu yang tertarik dengan smartwatch Halo RS4 Plus ini, silahkan klik kolom deskripsi. Link pembeliannya sudah saya taruh. Kalau kamu udah pakai smartwatch ini dan ada review tambahan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.